Untuk Klasis Jakarta Banten, saya ingin share berdasarkan firman Tuhan, pengalaman-pengalaman yang kami jalani, tapi juga belajar bersama dari tubuh Kristus di berbagai tempat. Jadi ini bukan materi final yang harus mengikat GBKP. Saya mulai berdasarkan tata gereja atau tata dasar, apa kata GBKP tentang PWG. Saya mengerti ini karena GBKP difasilitasi oleh seorang hamba Tuhan dari ST Jakarta, Dr. Pendeta Lazarus, yang adalah juga ahli hukum gereja. Beliau juga mitra saya, kami di GKO, untuk mempersiapkan tata dasar dan tata laksana GKO. Jadi dari segi tata dasar, kita punya mentor yang sama, sekalipun dalam pengelolaannya GBKP itu gereja suku, sementara GKO itu gereja yang menampung berbagai macam suku, termasuk juga ada orang-orang dari Tanah Karo. Pasal 38 bicara pengertian PWG adalah upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk memperlengkapi warga gereja dan pelayan khusus. GBKP menyebut para serayan sebagai pelayan khusus dengan nilai-nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam dunia yang terus-menerus mengalami dinamika perubahan. Itu pengertiannya. Tujuannya, ini hebat sekali, tujuan PWG supaya warga gereja dan pelayan khusus dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dalam hidupnya sehari-hari, sehingga menjadi saksi Kristus yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ada sejumlah frase yang menentukan kualitas. Pertama, subjeknya warga gereja dan pelayan khusus. Yang kedua, tujuan Kristus. Kamu harus menjadi garam dan terang. Itu pengutusan bagi dunia. Yang kedua, mesti ada bukti, yaitu saksi. Dan pekerjaan itu dituntun Roh Kudus. Jadi kalau kita elaborasi tujuan ini, sekali lagi, saya tidak menafsirkan tujuan PWG GBKP, tapi ini juga menjadi kebutuhan gereja pada umumnya, karena kami juga punya rumusan yang sama. Pasal 40, pelaksanaan PWG, pembinaan warga gereja. PWG dilaksanakan di wilayah pelayanan Runggun, Klasis, dan Sinode. Di kami nggak ada klasis langsung, sinode, dan jemaat. Dengan program antara lain pelatihan atau training, lokakarya atau workshop, seminar, pengadaan unit-unit diklat, training center, baik di klasis, gabungan klasis, untuk meningkatkan pelayanan gereja. Yang kedua, kebijakan umum ditetapkan secara sinodal, sedangkan penjabarannya ke dalam kurikulum, silabus, dan materi-materi pembinaan dilaksanakan oleh Runggun dan atau klasis sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka dengan pendampingan PPWG. Saya tidak tahu definisi PPWG, tapi saya menduga ini pengurus PWG atau pembinaan PWG. Jadi apakah PWG itu? Ini pandangan saya yang juga ketika saya menjadi ketua sinode kami 3 periode. PWG ibarat
NKRI yang menyiapkan sumber daya manusia negara untuk kepentingan bangsa dan negara, maka NKRI memiliki sebuah lembaga yang bernama Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Maka dalam gerak pelayanan gereja, saya pribadi, Pendeta Nusliur, mantan Ketua Sinode GKO, menyebut PWG bukan di GBKP. Secara umum, PWG sesungguhnya adalah Lemhanasnya gereja. Ini pandangan pribadi saya dan juga menjadi pandangan kami ketika mempersiapkan pelatihan, pembinaan, coaching, mentoring warga gereja. Berarti pusat penggodokan, menunya, pusat penggodokan seluruh isi hati Tuhan bagi pertumbuhan iman jemaat dilakukan di sebuah klinik yang bernama PWG itu. Tentu bekerja sama dengan semua pihak, apakah itu ada lead banknya, apakah itu ada penelitiannya, studi-studinya, para teolog, dosen-dosen, lembaga gereja, mitra-mitra dalam dan luar negeri. Kami juga bekerja sama dengan Christian Schwartz, ahli pertemuan gereja di Switzerland, dan dia pernah datang ke Indonesia berapa kali. Kami juga bekerja sama dengan gereja Victor John di India Selatan, yang menghasilkan jutaan jiwa pada waktu yang sangat sempit, sangat terbatas. Kami terus belajar dan belajar. Kami juga belajar dengan banyak gereja, baik itu gereja mainstream Injili Protestan karismatik, untuk menilai manakah yang paling bisa menjawab kebutuhan warga gereja kami yang sesungguhnya datang dari berbagai latar belakang suku. Mari kita periksa, Bapak, Ibu-Ibu, tidak salah kita belajar dari orang-orang yang mengalami pertumbuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Christian Schwartz, saya kira Ibu Pendeta Jenny dan teman-teman pendeta kenal nama ini, seorang ahli pertumbuhan gereja. Kantornya itu hanya sebesar garasi mobil di pusat kota, di pinggiran kota Switzerland, hanya 2 pegawai dan 1 komputer, tapi dia mengurusi 76 negara dengan berbagai gereja di dunia. Dan saya mengikuti pelatihan-pelatihan ini di beberapa negara, baik di Bangkok, di Cape Town, di Afrika Selatan, di Kanada, untuk meneliti bagaimana gereja mesti bertumbuh, bahkan termasuk gereja-gereja, termasuk GBKP, salah satu tempat di mana saya belajar untuk menemukan hakikat gereja suku yang bertumbuh. Bapak perhatikan, Christian Schwartz menemukan ada 8 karakteristik gereja yang sehat. Yang pertama, kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan. Kepemimpinan bukan untuk memelihara status kekuasaan, tapi untuk menciptakan SDM yang berdaya guna. Yang kedua, pelayanan yang berorientasi pada karunia. Di beberapa rungkun yang meminta saya untuk melakukan pemetaan karunia yang disebut merah, kuning, hijau, coding untuk menemukan potensi dan titik kritis. Walaupun belum dilakukan secara sempurna, tetapi setidak-tidaknya paradigma kita udah mulai. Yang ketiga, kerohanian yang haus dan penuh antusiasme. Nomor 2 ini kalau pertanyaan khusus nanti saya jawab. Ya, di kerohanian kita itu bukan sekedar beribadah, jadwal-jadwal ibadah, tapi sungguh-sungguh orang punya kerinduan, haus, yang seperti yang sering kita nyanyikan, sungai rusa yang haus akan air itu. Dan mereka bersemangat, tidak datang ke gereja itu seperti kehilangan segala sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, struktur pelayanan yang tepat guna. Saya akan terangkan satu-satu. Ya. Ini saya bukan mengutip buku, tetapi saya mengikuti trainingnya. Dan ada
Buku-bukunya ada di saya, ya ada 3 warna komunitas, Christian Swords, ada Church Shift dari Sanda Adelaide di Eropa Timur yang sangat terkenal itu, ada juga 3 warna pelayanan, ada warna atau dunia dengan Natural Church Development, dan buku yang juga saya gunakan sebagai referensi berdasarkan hasil training ialah Pertumbuhan Gereja Alamiah. Mungkin ada pertanyaan potongan sekaligus, apakah gereja Bapak kami sudah melakukannya walaupun belum sempurna dan sedang terus berjuang untuk mempersiapkannya. Yang keenam, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh, sehingga kita bisa atur bagaimana para pelayan itu tidak one to many, tetapi bisa one on one, pola Alkitab, yang disebut komunitas sel. Yang ketujuh, penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan. Kita akan bahas secara khusus. Dan yang kedelapan ialah hubungan yang penuh kasih. Ini karakteristik gereja berdasarkan Alkitab atas penelitian puluhan tahun dan sudah dipraktekkan di berbagai tempat yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Ini tidak ada urusan gereja suku, gereja nasional, ini urusan kerajaan Allah di bumi. Yang pertama, kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan. Apakah pelayanan para pemimpin berfokus pada memperlengkapi orang-orang percaya untuk melayani? Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena ini kutipan, jadi saya harus menuliskannya. When church leaders empowered and equipped members to serve and lead others. Apakah para pemimpin gereja di berbagai level kita memperlengkapi dan meningkatkan warga gereja kita untuk saling memperlengkapi, saling melayani, dan saling memimpin? Yang kedua, pelayanan kita apakah berorientasi pada karunia atau selera? Tuhan taruh karunia pada setiap orang. Baca di Alkitab, itu penuh sejumlah karunia. Apakah tugas-tugas di gereja dibagikan sesuai dengan kriteria karunia rohani secara individu? 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang berikutnya, kerohanian yang haus dan penuh antusiasme. Apakah kehidupan rohani anggota jemaat bercirikan antusiasme, doa, keterlibatan, atau justru lesu darah? Dan saya mendengar banyak sekali pemimpin jemaat di berbagai tempat ketika meminta saya untuk bicara, meminta saya untuk mentoring, untuk mendoakan. Sepertinya banyak yang lesu darah. Lalu saya bercanda, kalau lesu darah makan aja itu B1, B2, itu banyak darahnya itu. Makan terus. Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ngurus gereja pakai Alkitab, pakai firman Allah, karena firman Allah adalah isi hati Allah tentang gerejanya. Ini bukan gereja kita, ini gereja Tuhan, kata Yesus. Aku mendirikan gerejaku, bukan gereja kamu, gerejaku. Yang berikutnya, struktur pelayanan yang tepat guna. Apakah bentuk peraturan dan lembaga gereja kita menolong kita untuk menolong jemaat bertumbuh iman dan pengertiannya? Oh, kita mesti ada peraturannya. Harus ada ini, harus ada itu. Kita evaluasi masing-masing. Saya masih ingat dulu sidang sinode kami hampir 8 hari.
Sekarang puji Tuhan 3 hari aja. Rapat-rapat kami biasanya sampai jam 11 malam, puji Tuhan. 1-2 jam selesai. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ibadah yang membangkitkan inspirasi, apakah ibadah merupakan pengalaman yang membangkitkan inspirasi bagi jemaat? 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Apakah kelompok-kelompok kecil tersebut bertujuan menjawab pertanyaan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya secara menyeluruh? Ada satu jemaat ketika saya minta karena online, lalu saya bilang kita breakout room. Ya, ini bukan runggun tertentu, tapi jemaat. Kalau saya bilang runggun berarti GBKP. Kalau saya bilang jemaat berarti bukan GBKP. Lalu mereka bilang, Pak, kita diskusi kelompok. Ada yang bilang, nggak usah lah, rame-rame aja. Jadi akhirnya yang bicara di forum itu hanya itu. Akhirnya namanya LL, lo lagi. Dan kalau yang muda bicara, yang tua bilang, bukan begitu. Akhirnya semuanya apatis dan tidak punya kesempatan kerinduan untuk mengekspresikan hidup mereka. Lalu akhirnya di gereja kami, baik kebaktian apapun, terutama bukan hari Minggu, selalu diciptakan semua grup yang kami sebut dengan istilah komsel atau bahasa Ibraninya hafruta. Sehingga satu orang bisa urus 3 orang, satu pelayan bisa urus 4 orang. Dan saya siapkan itu setiap hari pagi, mempersiapkan itu untuk mementori, sehingga mereka temukan langsung prinsip-prinsip ilahi. Dalam Bait Allah, mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Wow, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jiwa mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat-ayat ini masih relevan sampai hari ini, bukan? Penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan. Apakah bentuk dan isi aktivitas penginjilan berkaitan dengan kebutuhan orang-orang yang dijangkau? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dia tidak bilang memenangkan mereka semua, beberapa orang saja cukup. Hubungan yang penuh kasih yang terakhir. Apakah hubungan antara para anggota jemaat diwarnai dengan tingkat kasih dan perhatian yang tinggi? Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita semua tidak hanya GBKP, karena saya berkhotbah di beberapa tempat, baik itu di jemaat, kebaktian minggu, ada pembinaan majelis, ada Moria, dan kebanyakan kita bicara tentang kasih. Tapi saya begitu sedih ketika kita begitu lihai membahas kasih, kita begitu cakap membahas kasih, kita begitu excellent merumuskan kasih. Tapi di antara kita para pelayan saling menafikan. Bagaimana mungkin 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, kamu bilang kamu mengasihi Allah, tetapi kami melukai saudaramu, kamu pendusta. Jadi saya khawatir jangan-jangan banyak pendusta di gereja. Mungkin termasuk saya salah satunya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Sekarang kita perhatikan, itu idealismenya dan itu Alkitabnya, itu standar firman Allah yang tidak bisa kita reduksi. Ada seseorang berkata, Pak Pendeta, itu kan firman Tuhan, itu terlalu tinggi buat kita. Waduh, luar biasa pemahaman majelis kayak begini. Firman Tuhan itu jadi standar buat kita. Bukan terlalu tinggi. 1 Yohanes 5 ayat 3 firman Tuhan itu, perintah-perintah itu tidak berat. Artinya ada yang pernah lakukan kok. Musa, Abraham, Nuh, Daniel, Paulus, Petrus, mereka adalah manusia biasa seperti kita yang makan, punya darah dan daging. Nah, kita aja yang nggak mau. Lalu kita bilang terlalu tinggi. Orang mesti dilatih. Problematika kita ini idealnya. Ini faktanya. Harus kita jujur, gereja mesti jujur. Ini fakta kita. Dan ini real. Ada teman saya, hamba Tuhan dari Ambon, dia bilang, Tuhan juga tahu, Bu. Tuhan juga tahu siapa kita. Dia tahu siapa yang berjuang. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh melayani. Jadi kalau para pertua dia akan melayani, ada teman pertua dia akan yang tidak sungguh-sungguh, nggak usah bersungguh. Tuhan tahu kok apa yang kamu lakukan. Nggak usah ributin orang yang tidak ikut melayani walaupun dia terpanggil dan diurapi. Tuhan tahu. Hanya itulah nasihat teman saya. 8 karakteristik ini ada di wilayah ini. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah fakta bergereja. Gereja berlayar di tengah gelombang dan badai, ada saat-saatnya dia mesti berlabuh, ada lagu Kidung Jemaat itu. Gereja bagai bahtera. Itu kita tidak boleh terlalu idealis, lalu kita lupa bahwa ada fakta-fakta yang harus kita hadapi. Mari lihat fakta kita sekarang, gedung-gedung gereja kita yang mewah ditutup. Itu fakta yang tidak bisa kita ubah kecuali kita hanya datang kepada sang pemilik gereja itu. Kualitas yang paling lemah di gereja kita. Saya bilang gereja kita itu bukan GBKP, gereja kita semua. Ternyata yang paling rendah, paling lemah, 8 karakteristik kualitasnya. Paling bawah. Kenapa? Apa yang menjadi konsentrasi dari gereja yang kita pimpin? 1, kecenderungan pengelolaan. Pengelolaan mengalir seperti air. Biarlah roh Allah menuntun kita melalui berbagai cara dan peristiwa. Ini yang disebut kecenderungan copy and paste, atau bahasa premannya copy paste. Berbanding dengan pengelolaan yang memiliki perencanaan yang strategis melalui berbagai tahap trial and error, mengalami terobosan baru yang kreatif dan mengubahkan kehidupan umat. Kecenderungan yang kedua, pola paradigma pelayanan. Tradisional, legalis, anti perubahan yang radikal. Harusnya progresif, kontekstual, mampu melakukan perubahan yang radikal. Motif dan orientasi pengelolaan berdasarkan skill dan selera pendeta. Tren gereja
Oh, lihat gereja ini tepuk tangan, ayo kita semua tepuk tangan. Padahal nggak usah tepuk tangan. Orang nggak mau tepuk tangan di gereja, tapi kalau tepuk wajah anak dan istri, kok bisa? Padahal di gereja nggak mau tepuk tangan. Persaingan gereja, mana yang lebih keren, mana yang lebih top, selera umat. Karena itu kalau ibadah-ibadah kita, perhatikan kalau live streaming, semuanya disetting untuk media sosial. Jalan nggak boleh salah, harus rapi, tapi kita nggak atur hati kita yang rapi dan bertakut akan Tuhan. Karena kok manusia dari situ ya, Mama berangkat ya. yang benar ialah berdasarkan firman Allah, perlengkapi umat, memuridkan dunia. Kita yang pilih. Kecenderungan keempat, kompetisi pelayanan. Kompetensi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, jabatan gerejawi. Oh, ini bukan tugas aku, ini aku kan bukan PWG, itu tugas kalian lah. Oh, aku kan bukan diakonia, itu tugas kalian lah. Oh, ini aku kan bukan. Jadi kalau yang PWG hadir, yang diakonia hadir, yang marturia hadir. Dan itu kan hanya pembagian tugas untuk memudahkan penjangkauan misi Tuhan secara tepat guna. Yang harus kita lakukan kompetensi berdasarkan persyaratan Alkitabiah 2 Timotius 2 ayat 2. Nanti saya terangkan ayat itu. Kecenderungan jenis pelayanan yang kelima, pengelolaan berciri pasif karena karakter, pasif karena masalah, pasif karena sistem, pasif belajar atau stagnan. Harusnya bercirikan aktif karena pemulihan karakter, aktif mencoba terus, aktif memanfaatkan sistem, tekun belajar hal-hal yang baru. Paradigma pelayanan kita harus berubah. Ingat, saudara-saudara, Bapak, Ibu, para serayan, paradigma pelayanan yang keliru menghasilkan orientasi pelayanan yang keliru dan berujung pada hasil yang keliru pula. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah bergeser kepada paradigma yang benar. Berubahlah dari pelayanan yang digerakkan oleh program ke pelayanan yang digerakkan oleh orang. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Berubahlah dari penekanan terhadap pembangunan konsensus kepada pembangunan karakter. Tidak kompromistis, tetapi berdasarkan value. Kurangi penekanan pada penghafalan kisah-kisah Alkitab. Tekankan kepada penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah. Perhatikan istilahnya berbeda. Ini berubah, ini kurangi. Ada seorang ibu bilang kepada istri saya, "Ibu, saya kuasai Alkitab. Saya kuasai firman Tuhan." Lalu istri saya balik bertanya, "Baik sekali kalau ibu sudah menguasai firman Tuhan. The question is, pertanyaannya ialah, apakah ibu dikuasai firman Tuhan?" Dia nggak jawab. Bergeser ke paradigma yang benar, berpindahlah dari perhatian terlalu besar terhadap kuantitas, orang, program, besarnya ruangan, uang, kepada perhatian terhadap kualitas, komitmen, hikmat, hubungan, nilai-nilai, gaya hidup. Perlengkapi kembali pelayanan yang berkembang dari yang terpisah-pisah dan sembarangan menjadi yang bertujuan dan strategis. Ganti pelayanan yang dirancang untuk menyampaikan pengetahuan dengan tindakan nyata untuk memfasilitasi pelayanan yang holistik.
Minggu lalu kita udah bahas tentang impartasi. Ubahlah fokus orang-orang dari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan perasaan kepada komitmen yang mutlak terhadap pertumbuhan pribadi, pelayanan, dan kebenaran dalam iman mereka. Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran aku adalah musuhmu? Hostnya tolong ya, setiap kali peserta yang baru masuk langsung di mute. Perhatikan tadi kompetisi pada kualitas. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dia menyebut 4 kompetensi yang diharapkan dari seorang pengajar atau seorang pelayan atau seorang pendeta, pertua, diaken, guru, KKR, apapun namanya di gereja kita. Yang pertama ada aspek pemuritan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, nanti lihat isinya ada di 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus berkata, kamu punya banyak pengajar dalam Kristus, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus, tetapi kamu tidak punya Bapa. Justru itulah aku mengutus Timotius kepadamu. Jadi ternyata gereja banyak pengajar, banyak pengkhotbah, banyak pendidik dalam Kristus malah, tetapi tidak punya Bapa. Rupanya gereja butuh Bapa rohani, ibu rohani. Yang kedua, dari 2 Timotius 2 itu kita temukan aspek impartasi. Percayakanlah itu kepada orang-orang. Bukan mengalihkan pengetahuan, tapi mengalihkan Kristus dan hidup kita yang kita dapatkan dan jalani. Yang ketiga, aspek rohani. Orang-orang yang dapat dipercayai. Faithfulness yang dapat dipercaya. Kita nggak peduli mau percaya atau enggak, yang penting ada jabatan. Yang keempat, keterampilan yang cakap mengajar orang lain. Saya mau beritahu bapak-bapak, ibu-ibu, ini barang ini tidak turun dari sorga. Ini Timotius dilatih oleh bapak rohaninya, namanya Paulus. Paulus dilatih oleh bapak rohaninya, bernama Barnabas. Dan saya juga dilatih oleh bapak rohani saya. Lalu saya juga tidak mau untuk diri saya sendiri. Saya mau melatih lagi, lanjut terus kepada setiap orang yang rindu untuk melayani. Apa yang seharusnya gereja kita lakukan? Tidak ada cara yang lebih hebat dari doa Tuhan Yesus dan pekerjaan Yesus, discipleship. Yesus bilang, aku utus kamu untuk menjadikan semua bangsa muridku. Bahkan di zaman Nazi Jerman yang begitu menakutkan dan menghancurkan 6 juta orang lebih, lahirlah seorang teolog yang sangat terkenal. Saya kira para pendeta sudah dengar nama ini dan juga para serayan yang suka belajar, Dietrich Bonhoeffer. Dia berkata begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan adalah Kristen tanpa Kristus. Gereja tanpa pemuritan adalah gereja tanpa Kristus. Kenapa? Karena gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuritan. Dia muridkan 12 murid. Rasul Paulus muridkan 12 orang di Efesus. Dan terus pemuritan berlangsung, terus sampai dengan sekarang gereja yang memuridkan selalu mengalami terobosan yang hebat.
Ada orang tanya saya begini, Pak Pendeta, kita ini kan udah tua, masa dimuridkan? Oh, Anda salah, murid itu bukan murid SD, SMP, SMA. Yang disebut murid itu adalah orang-orang yang belajar dari sumbernya. Discipleship sesungguhnya datang dari kata disiplin. Disiplin melahirkan kata discipleship, artinya baik di dalam maupun di luar itu sama. Di dalam gereja dia menyembah Tuhan, di halaman gereja juga menyembah Tuhan. Di dalam gereja nggak ada asap naik ke bumbungan gereja. Kenapa di luar gereja ada asap? Itu bukan discipleship. Harusnya karakter di dalam ibadah 2 jam itu, dia juga bermanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut garam dan terang. Mohon maaf Ibu Pendeta Jenny kalau saya ngomong keras dengan firman dan Anda tidak undang saya lagi. Haleluya. Apa yang gereja mesti lakukan? Allah siapkan para pelayan. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Dan puji Tuhan penelitian bertahun-tahun, dari sejak tahun 440 before Christ, 400 before Christ, sampai tahun 1921, 1926, ditemukanlah cara Tuhan untuk menemukan potensi pada setiap orang. Maka tahun 2005, beratus-ratus tahun kemudian, ditemukanlah potensi manusia berdasarkan darah DNA-nya. Rasul-rasul itu pemetaan karakter yang hasil mencapai 96%. Itu warna merah itu warna para rasul, warna nabi itu warna para ungu, pemberita-pemberita Injil itu warna kuning, gembala-gembala itu warna hijau, pengajar-pengajar itu gabungan semuanya menjadi blue color atau divine color. Dan itu dilatih. Tidak ada yang jadi, tidak ada yang datang dari langit. Ya, poin kedua, poin berikutnya, para pelayan diangkat bukan untuk kebanggaan diri mereka sendiri, tetapi untuk membangun jemaat, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, pelayanan harus berkualitas dan bukan sekedar aktivitas rutin belaka. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Standar keberhasilan pelayanan ditentukan oleh standar Tuhan sendiri. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan ganti ayat ini. Kepenuhan saya tidak mungkin. Kepenuhan Kristus. Itu standarnya Allah. Salah satu kualitas memiliki pendirian iman yang teguh, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, dan kualitas lain bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan, teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Saya kira ini nggak perlu ditafsirkan. Dia dalam karena akarnya, dia meluas pengaruhnya, tetapi juga dia tujuannya hanya Kristus. Itulah sebabnya statement saya selalu, di gereja tidak ada oposisi. Dan kalau saya tidak salah, beberapa bulan terakhir, GBKP membahas tentang prinsip-prinsip kasih Korintus yang Paulus tegur keras perselisihan dan perbedaan-perbedaan golongan. Lalu bagaimana caranya gereja harus memperlengkapi orang-orang kudus itu secara efektif? Lemanas gereja. Halo, where are you? PWG. Tuhan Yesus memberkati, bujur melala. Amin.
Saya mau ajak kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Apa yang hamba alami dapat dari Tuhan, dari pelajaran, dari pelatihan, dari training, dari pengalaman melayani, bagi banyak tempat, hamba impartasikan sebagai kuasa dari Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di GBKP, khususnya kelas Jakarta Banten, untuk kami belajar bersama dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, Allah yang tidak pernah berubah. Dan Engkau mengasihi gerejamu, Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi GBKP. Karena GBKP adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.